Ya, selamat pagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kawan-kawan sekerja Allah dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini saya mau membagikan firman Tuhan. Bagaimana saya dipanggil Tuhan, pasti umur yang ke-28 tahun, mungkin cara manusia umur seperti itu sudah mau membina rumah tangga, bahkan menjadi seorang istri yang mengurus anak, mengurus suami. Tapi dalam kehidupan saya berbeda. Tuhan melakukan yang sungguh sangat luar biasa dalam hidup saya. Ya, dalam perjalanan saya dari rumah, pada saat itu kabur dari rumah ke Atambua, Dili, Jakarta. Ketika saya sampai Jakarta, saya belum tahu luasnya Jakarta sehingga saya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Saya mendapatkan majikan yang luar biasa, orang Cina, tapi dia mengizinkan saya untuk beribadah, bahkan terlibat dalam pelayanan di gereja pada saat itu. Ya. Dan berjalannya saya kerja sekitar 3 tahun masuk 4 tahun, saya mendapatkan mimpi berturut-turut setiap malam. Ya. Dan saya diperingatkan dalam mimpi itu melalui firman Tuhan. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8 berkata, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Sekali lagi saya katakan firman Tuhan ini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Ya, dalam mimpi setiap malam berturut-turut, dan firman Tuhan ini selalu mengingatkan saya. Tidak menedari dalam mimpi itu saya menjawab, Tuhan, inilah aku, karena Tuhan mau memakai saya. Proseslah hambamu ini sesuai dengan rencanamu. Karena mana hambamu hanya manusia biasa, manusia yang tidak berdaya, manusia yang berdosa. Tetapi di situ saya berdoa dan berserah kepada Tuhan. Ketika saya berdoa berserah kepada Tuhan, setelah itu saya lupa. Karena saya harus kembali bekerja. Ya, karena ketika bekerja mendapatkan materi yang luar biasa, sehingga saya menganggap mimpi itu hanya bunga tidur. Tetapi mimpi itu datang silih berganti lagi. Ya, akhirnya saya harus diizinkan untuk operasi di bagian sini, 10 jahitan. Ketika saya bergumul di meja operasi, ada suara yang mengatakan, di manakah imanmu? Di situ saya menyadari bahwa Tuhan, inilah hambamu yang berdosa ini. Pakailah hambamu sesuai dengan rencanamu. Inilah hambamu. Dan ketika keluar dari rumah sakit setelah operasi, saya berdoa, bertanya kepada Tuhan, apa arti mimpi ini? Ya. Apa kata Tuhan dalam setiap mimpi yang saya lewati dan suara-suara yang saya mendengar? Ya. Ketika saya berdoa, saya katakan dalam hati begini, Tuhan, saya ini orang yang tidak pandai berbicara. Saya ini orang yang biasa, orang yang berdosa. Apakah saya mampu akan berkata-kata di tengah-tengah banyak orang? Tetapi ketika saya tidur dan saya mendapatkan firman Tuhan di Yeremia 1 ayat 8 mengatakan, jangan takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kembali saya berdoa, Tuhan, engkau katakan jangan takut. Engkau akan menyertai hambamu ini. Dan saya percaya Tuhan yang membuka jalan, Tuhan juga yang akan dapat menyelesaikan setiap persoalan dalam hidup saya. Itu saya mengambil suatu komitmen yang luar biasa untuk bisa menyerahkan diri kepada Tuhan. Setelah saya operasi, saya mengambil komitmen untuk masuk dalam sebuah sekolah teologi. Ya, masuk dalam sebuah sekolah teologi yang pertama saya injakan kaki. Yang saya renungkan dalam hidup ini adalah apakah saya akan lulus ketika dites. Ya, karena orang yang tes pada saat itu bukan orang-orang biasa, dosen-dosen yang sudah memiliki gelar doktor pada saat itu. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan membuka jalan bagi saya untuk
berada di tempat ini, saya percaya Tuhan akan menuntun menyertai saya. Saya mau lulus atau tidak lulus dalam tes itu, saya hanya berserah kepada Tuhan. Tapi Tuhan dengan luar biasa melakukan mujizatnya, sehingga ketika pertanyaan demi pertanyaan, saya boleh menjawab dan saya dinyatakan lulus untuk masuk dalam sekolah teologi Theological Seminary Jakarta Utara. Itulah penyataan Tuhan luar biasa. Saya boleh mengikuti perkuliahan yang ada, saya boleh mengikuti praktik yang di lapangan yang sudah diprogram oleh sekolah tersebut. Dan ketika semester 7 memasuk semester 8, kembali saya diuji oleh Tuhan, diizinkan Tuhan suatu proses terjadi dalam hidup saya. Ya, saya mengalami operasi lagi. Saya harus dioperasi lagi dari kanan ke kiri. Di dalamnya ada 3 penyakit sekaligus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di situ saya pertama mengalami kelemahan iman. Saya baca lagi firman Tuhan Yeremia 1 ayat 8. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Saya bilang, Tuhan, engkau katakan saya jangan takut, engkau akan menyertai saya. Kenapa engkau izinkan hal itu terjadi? Tapi ketika saya baca Yeremia pasal 11 ayat 29, Yeremia 29 ya maaf, Yeremia 29 ayat yang Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan ini kembali menguatkan saya sehingga saya berserah penuh kepada Tuhan. Pada saat itu saya tidak punya uang sepeser pun untuk bisa membiayai rumah sakit dengan operasi yang begitu besar. Abang saya di Pangkal Pinang katakan bahwa dia siap membiayai, tapi saya harus mundur dari perkuliahan teologi. Pada saat itu saya hanya berdoa, Tuhan, perkara ini saya serahkan ke tangan Tuhan yang berkuasa. Kalau Tuhan membuka jalan bagi hamba-Mu untuk menyelesaikan perkuliahan ini, saya berserah. Atau perkuliahan hamba hanya sampai semester 7, hamba berserah kepada-Mu. Segala jalan hamba ada di tangan Tuhan yang berkuasa. Jadi saya harus selesai operasi. Menjelang 1 minggu saya mengalami pemulihan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Ya. Walaupun operasi dengan 3 penyakit, yaitu kista ovarium yang pecah, tumor, dan ada usus yang ada, saya kembali bersyukur kepada Tuhan pada saat itu. Dan saat itu saya berdoa, Tuhan kalau izinkan saya akan pulang kampung, kalau Tuhan izinkan saya akan kembali menyelesaikan perkuliahan yang ada. Itu doa saya doa. Tapi Tuhan katakan, ya, saya ketika baca firman Tuhan, jangan takut, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Di situ saya kembali kuat dan saya kembali menyelesaikan perkuliahan yang ada. Karena saya percaya Tuhan punya rencana yang indah di balik semua izin Tuhan untuk menguji kesetiaan saya, menguji ketaatan saya di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberikan jalan keluar yang luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan yang ada. Itu karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya melalui berkat ini dan melalui kesaksian ini dapat memberkati banyak orang dimanapun berada. Intinya jangan jauh dari Tuhan, karena firman Tuhan katakan bahwa jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah yang ada. Karena rancangan Allah itu bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera, sukacita dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Cara manusia kadang-kala kita kehilangan sukacita, tapi Tuhan, sukacita dari sejati daripada Tuhan tidak akan pernah berlalu dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita mengutamakan otoritas Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah
di balik setiap kehidupan kita pribadi lepas dari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya sampai di situ ujian datang dalam hidup saya. Ketika saya mengambil studi banding 6 bulan untuk ikatan vikaris, saya kembali diperhadapkan dengan meja operasi lagi. Operasi pertama itu operasi mata ikan di kaki. Ya, setelah operasi 1 minggu kambuh lagi saya tidak bisa berjalan. Saya kembali operasi lagi. Dalam hidup saya sudah operasi 4 kali. Dan hidup dengan 1 sel terurut. Tapi itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Tak hentinya saya panjatkan ucapan terima kasih di hadirat Tuhan. Saya tak dapat membalas kebaikan Allah. Hanya melalui ketaatan dan pengabdian saya untuk melayani Tuhan sampai akhir hayat hidup saya. Karena saya mengingat pujian mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Selagi masih kuat, saya belajar untuk mempersembahkan hidup ini melalui melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Dan ketika saya sudah mendapatkan yang namanya gelar pendeta, berjalan 9 tahun, saya kembali diuji. Tuhan mengambil kembali teman hidup saya. Selama pernikahan kami 9 tahun. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang indah di balik semua ujian-ujian yang terjadi dalam hidup saya. Saya percaya kebaikan Allah tiada duanya dalam hidup saya. Kasih Tuhan mengalir di waktu hujan, di waktu panas. Dan saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan. Karena kuasa Tuhan tiada duanya dalam kehidupan kita. Sebagai manusia jangan menduakan kuasa Tuhan, tetap percaya bahwa kuasa sejati hanya ada dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan yang sejati hanya datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, mari kita percaya ketika Tuhan memanggil kita, jangan keraskan hati, tapi kita katakan, inilah aku, utuslah aku. Dan ketika kita baca Yeremia pasal 1 ayat 8, Tuhan katakan, jangan takut, kepada mereka aku akan menyertai engkau, aku akan melepaskan engkau. Jangan takut untuk kita menghadapi tantangan di tengah-tengah di mana kita diutus. Tuhan akan memampukan kita. Karena apa? Dia mengutus, dia yang akan melengkapi. Ya. Dan kuasa Tuhan tidak pernah berlalu dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan singkat atau renungan kita pada pagi hari ini melalui kesaksian saya, biar menguatkan kita dimanapun kita berada, supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan pernah tinggalkan persekutuan ibadah. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Hanya Tuhan pemberi kehidupan yang sejati. Hanya Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita. Dan dialah pengantara kita menuju ke surga. Dalam nama Yesus, memberkati kita semua dimanapun berada. Amin.